Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa dini sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, tidak lupa juga saya berdoa buat para sahabat muslim muslimah semuanya yang setia menonton channel saya ini. Mudah-mudahan Allah tambahkan umurnya, Allah tambahkan rezekinya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, keselamatan dan perlindungan lahir dan batin, dunia dauh akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, tidak lupa juga saya berdoa kepada Allah buat para sahabat muslim muslimah semuanya. Mudah-mudahan Allah tambahkan umurnya, Allah tambahkan rezekinya, Allah berikan keberkahan, keselamatan dan perlindungan lahir batin, dunia dan akhirat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, di video kali ini saya akan menceritakan 3 jenis sedekah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan di-skip-skip ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus buat diri saya pribadi, umumnya buat para sahabat muslim muslimah semuanya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, sedekah merupakan salah satu perbuatan baik yang sangat dianjurkan dalam Islam. Memberikan sedekah adalah tindakan kebaikan yang akan mendatangkan berbagai keberkahan dan pahala bagi yang melakukannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat hendak melakukan sedekah. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan tentang sedekah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan umat muslim untuk menjalankan sedekah. Ungkap Sayyid Sabiq dalam fikih sunan. Tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 7 yang artinya, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya serta infakkanlah di jalan Allah sebagian dari apa yang Dia titipkan kepadamu dan telah menjadikanmu berwenang dalam penggunaannya. Lalu orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang sangat besar. Dalam surat Al-Imran ayat 92, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah dapat meredam kemurkaan Tuhan dan menolak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun di mana umat manusia bangun di waktu pagi melainkan 2 malaikat turun, lalu salah satu dari mereka berdua mengucapkan doa, ya Allah, berilah ganti harta bagi orang yang berinfak. Sementara yang lain mengucapkan, ya Allah, berilah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jenis sedekah yang tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun sedekah adalah perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
terdapat beberapa jenis sedekah yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Menurut Reza Fahlufi, dilimuti dalam buku 100 kesalahan dalam sedekah, yaitu 1. Karena ria. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah dari hamba-hambanya yang ria ataupun mengharap pamrih dari orang yang diberi sedekah atau orang lain yang menyaksikan serah terima sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan yang sangat lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Yang kedua, sedekah yang tidak diterima Allah, yaitu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada hamba-hambanya yang memiliki keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Namun jika seseorang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah tersebut. Karena orang-orang akan hanya terfokus pada objek sedekah, banyak tindaknya materi yang diberikan, bahkan meskipun ia bersedekah, ia tetap melakukan perbuatan maksiat. Yang ketiga, sedekah yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedekah dengan uang haram. Dari sumber sebelumnya, Sayyid Sabiq menambahkan, jika seseorang bersedekah namun bersedekah dengan uang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersedekah setara dengan 1 butir kurma dari hasil usaha yang baik, sementara Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah menerima dengan tangan kanannya, kemudian Allah merawatnya untuk memilikinya, sebagai salah seorang di antara kalian merawat anak hewan ternaknya hingga menjadi seperti gunung. Hadis Bukhari. Dengan mengetahui jenis sedekah yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dijauhkan dari perbuatan buruk. Usahakan untuk selalu memberikan sedekah dengan segala hal yang terbaik. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita simak bareng-bareng 3 sedekah yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sedekah karena ria. Yang kedua, tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang ketiga, bersedekah dengan uang haram. Para sahabat muslim muslimah semuanya, mudah-mudahan dengan tayangan video singkat tadi kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil manfaat untuk tidak bersedekah dengan cara-cara atau dengan uang yang tadi telah kita jelaskan. Mudah-mudahan dengan adanya video tadi kita semua dihindarkan untuk tidak melakukan satu sedekah yang memang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa bersedekah, untuk senantiasa berbuat baik
untuk sesama, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang-kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.